Balik lagi sama gue pada sekalian di Zero Knowledge Podcast. Yang ya sebenarnya nggak podcast banget ya, karena kita bikin tier. Kalau bikin podcast ntar nggak jelas lagi ya di dirinya di pas dengerin audio, jadi kita bikin video. Nah ini kita kalau udah ngikutin tier dari awal sampai sekarang. Nah minggu kemarin kita udah bikin tier ini ya, tier running back. Nah, sekarang kita bakal bikin tier wide receiver. Nah, ini nih tier wide receiver. Tiernya ada apa aja? Jadi yang pertama ini ada Opoy atau Oroy, karena memang di draft kemarin ini 2021 banyak banget rookie wide receiver yang diambil di first round ya kan. Betul. Nah, terus yang kedua bagus, yang ketiga mayan, yang keempat B aja, yang ke terakhir overrated. Nah, jadi kalau gitu kita bareng ini Nuha di sini. Nah, Oka sama Fadil Hoyo masih sibuk. Nah, tadi gue juga Genta tadi dia ngabarin lagi sibuk juga. Jadi yaudah gak apa-apa kita berdua, tapi kita coba ini ya, speed up biar gak terlalu lama ya durasinya. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa seperti biasa subscribe, klik lonceng samping subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton, biar update sama NFL di Indonesia. Karena ini udah tanggal 28, berarti sudah sebentar lagi NFL dimulai. Bulan depan udah preseason. Nah, itu tanggal 6 Agustus waktu Indonesia itu udah ada preseason loh. Ya nggak apa-apa walaupun preseason, biar melepas kangen NFL gitu. Ya nggak? Nah, makanya jadi udah kalau gitu kita langsung aja mulai tier wide receiver. Kita mulai yang ini dulu lah, yang pertama dulu lah. Yang lagi ada drama, tapi tadi udah ada update-nya. Ternyata Rodgers kembali. Ya gak asik. Gak asik. Gak seru nih. Tahu nih. Padahal Denver udah siap-siap. Emang Denver. Nah, jadi ini kan Rodgers udah balik lagi ya. Betul. Tapi ada satu andalan utamanya Rodgers yang masih ngambek nih. Karena Packersnya nggak mampu bikin si WR ini jadi WR termahal di NFL. Nah, dia adalah Davante Adams. Nah, Davante Adams kenapa? Apa ya udah langsung deh. Ya ampun, ini kayaknya udah gak perlu dijelasin lagi. Davante Adams langsung straight to the offensive player. Ya udah kelasnya top receiver lah gitu, udah jelas. Jelas banget, karena ya tahun lalu pun yang ngebuat si Rodgers bisa jadi MVP, ya tidak lain tidak bukan dengan bantuan Davante Adams. Nah, sudah jelas itu, secara statistik udah bagus, secara eye test udah bagus, dan gua rasa sih di tahun ini ya di NFL Top 100 Davante Adams bakal ada di top 10 sih. Top 10? Iya. Serius? Betul, yakin gue. Oke, boleh. Nah, kedua nih, ini Brandon Ayuk ya. Abisnya kan ya gue cek juga wide receiver statsnya yang paling banyak ditargetin Brandon Ayuk ya. Jadi udah Ayuk lah. Debo kayaknya Debo jadi WR2 ya. Ya kan? Nah, Brandon Ayuk gue taruh di ini dulu deh, di lumayan. Kalau misalnya nih QB pertama Garoppolo ya kan. Nah, terus misalnya masih tiba-tiba diganti sama Trey Lance. Nah, tahu-tahu sama Trey Lance lebih bagus. Nah, makanya gue sekarang taruhnya di lumayan dulu. Karena sebenarnya Brandon Ayuk tuh kemarin lumayan, tapi ya QB-nya gitu. QB-nya gak jelas. Pada sakit, pada BPJS semua. QB-nya gak jelas. Iya, makanya gue prediksi Brandon Ayuk bakal bagus, cuman gue taruh di lumayan dulu. Gitu. Nah, next Keenan Allen. Gimana? Keenan Allen ini menurut gue sangat-sangat underrated ya. Lepas dari banyak nama. Oke lah, emang receiver tuh namanya banyak yang elite. Banyak banget tuh ya, numpuk. Banyak banget yang elite, kayak Julio Jones, kayak Tyreek Hill, kayak siapa lagi tuh yang ada tertera di situ. Ya pokoknya banyak lah. Ada Michael Thomas juga masih dimasukin, pada tahun lalu banyak cederanya, ya masih elite lah. Cuman Keenan Allen tahun lalu luar biasa.
dan bagus banget. Iya. Tapi ya sayang sekali ya karena memang timnya belum bagus-bagus amat. Tapi ya gue yakin musim ini Chargers bakal improve a lot. Jadi gue bakal taruh di bagus. Bagus. Ya bagus. Oke, sama Herbert ya berarti. Yes, sama Herbert. Oke. Next, gua Broncos. Broncos ini gue nggak tahu WR satunya karena kemarin Courtland Sutton cedera dan dia udah sembuh kan. Nah, terus ada Jerry Jeudy. Makanya kita taruh logo Broncos. Nah, ini masalahnya QB-nya yang QB-nya ini. Broncos tinggal di QB doang sebenarnya. Iya, tinggal di QB. Tapi Broncos gue bakal taruh di lumayan. Iya, gue juga. Karena menurut gue duo Courtland Sutton sama Jerry Jeudy ini wah bakal jadi underrated duo wide receiver sih menurut gue. Kalau QB-nya bener. Iya bener aja sih. Nah kalau QB-nya bener makanya gue taruh di lumayan dulu. Nah semoga aja Courtland Sutton sembuh, Jerry Jeudy meningkat dari musim rookie kemarin. Nah kalau udah bagus bahaya tuh duo wide receiver. Lagi-lagi kalau QB-nya bener. Lagi-lagi kalau QB-nya bener. Nah next next ini lagi-lagi nih gue taruh logo Browns karena ya dari sejak OBJ datang ya masih membingungkan siapa sih WR satunya, Landry atau OBJ. Jadi udahlah dua-duanya deh. Betul. Nah, gue untuk Browns sekarang gue taruh di lumayan dulu deh. Lumayan dulu, kenapa lumayan? Karena memang semenjak OBJ masuk emang kayak bukan gak jelas sih, lebih tepatnya bolanya itu lebih banyak di-share sama Mayfield. Dia kasih OBJ iya, dikasih ke Landry iya, dibagi ke running back iya. Jadi pemerataan bolanya tuh rata menurut gue untuk Browns musim lalu ya. Jadi gue rasa musim ini sih bakal tetap bagus, cuman ya balik lagi bakal sharing ball sih menurut gue. Dan menurut gue malah bagus, nggak hanya satu orang aja yang bakal diandelin oleh Browns. Oke. Berarti ini ya ditaruh di Mayan ya buat OBJ dan Landry ya. Soalnya OBJ juga kan tahun lalu juga cedera kan. Benar. Jadi nggak kelihatan. Benar. Oke. Next, Buccaneers. Lagi-lagi gue taruh logo karena ya Mike Evans sama Chris Godwin, ya kan? Dan Antonio. Anjing. Jangan lupa itu. Anjing. Gue alergi. Gue conge kuping gue tuh langsung goyang tuh kalau denger namanya. Antonio bikin receive touchdown di Super Bowl loh. Iya anjir. Kampret. Tapi Buccaneers gue taruh di bagus deh. Gue taruh di bagus karena emang Godwin dan Mike Evans ini sebenarnya 11-12 bagusnya. Iya. Ya QB-nya udah tau lah siapa ya. Nah, tapi karena QB-nya Brady ya bolanya kan kebagi kan jadi 2 ya. Betul. Di spread, tapi ya walaupun di spread dua-duanya juga bagus, Mike Evans sama Godwin. Makanya gue taruh di bagus, bukan lumayan, bagus kalau ini Buccaneers. Nah, Ja'Marr Chase ya. Nah, Ja'Marr Chase. B aja sih. B aja. Kok B aja? Soalnya kan belum proven ya, karena kan ini baru masuk rookie season juga. Dan ya oke lah, namanya chemistry dari Joe Burrow selama dia di LSU itu ya emang udah. He need to adapt more how to in offensive scheme of NFL. Jadi tetap harus adaptasi lagi, tetap harus belajar playbook lagi. Oke lah dengan adanya Joe Burrow mungkin bisa ini, tapi kan receiver kan juga masih ada T. Higgins, masih ada Tyler Boyd. Speed ball pun juga masih sangat potensial terjadi kalau menurut gue. Jadi untuk sekarang, walaupun emang ceilingnya gede ya, si Ja'Marr Chase ini ceilingnya gede banget. Bahkan gue naruh di rookie dia bakal bisa menjadi kandidat OPOY ya, kalau nggak salah gue agak lupa. Gitu. Oroy? Ya, offensive rookie. Oroy ya. Ya gue sempat taruh di situ, cuman ya balik lagi. Kalau emang menjadi PX1 sih ya, gue saat ini gue akan taruh di biasa aja dulu karena belum proven. Biasa aja dulu ya. Oke. Next, Brandin Cooks. Brandin Cooks ya. Ini kan, breaking news kemarin itu Texans akhirnya siap untuk trade Deshaun Watson, ya kan? Iya. Nah, makanya gue taruh Brandin Cooks di overrated. Karena walaupun kemarin dia bikin 1000 plus yards ya. Iya, betul. Tapi ya
ya nggak bisa mengangkat offense-nya Texans masalahnya Betul, gitu. betul, Ya betul. walaupun ya karena ya defense-nya Texans ya. Nah, tapi Iya, ya Brandon Cooks dari tahun ke tahun juga udah pindah-pindah tim kan, dari awalnya di iya. Saints terus Di pindah ke Saints, Rams, ya kan? Patriots dulu. Patriots dulu, terus ke Rams, terus Heeh. sekarang ke Texans. Ini yang bener gimana? Makanya menurut gue Brandon Cooks overrated dia. Mungkin ya nanti di musim 2021 ya bakal turun sih karena Iya, QB bukan Deshaun Watson ya, coba mungkin pakai Davis Mills yang kemarin di draft ya, di iya, iya. draft kemarin. Makanya gue taruh di overrated Heeh. deh Brandon Cooks. Nah, ini logo Cowboys karena memang masih membingungkan siapa WR satunya antara Amari Cooper atau CD Lamb. Jadi no, Cowboys Cowboys gue taruh duo ini nih di bagus sih. bagus. Iya. Kenapa bagus? Sebenarnya kan ada 3 ya yang receiving corps-nya yang intinya lah ada Amari Cooper, Michael Gallup sama CeeDee Lamb. Itu tiga-tiganya sebenarnya bagus banget ya. Mhm. Cuman ya kalau musim lalu sih ya the problem is in quarterback gitu. Memang pedaknya cedera gitu kan, terus yang ganti Andy Dalton yang begitu. Ah, Tapi ya sebenarnya squad mereka tuh benar-benar potensial banget buat ya at least lolos playoff lah gitu. Gue nggak mau bilang lolos ke Super Bowl ya, kayaknya terlalu tinggi banget. Cuma mhm. untuk lolos playoff nih, kalau Dak sehat ya tahun ini bisa sih harusnya playoff. Bisa playoff. Hmm. Nah, oke oke. Karena ya emang sebenarnya Dak tuh bagus tapi ya ada aja gitu ya Ada aja kalau problemnya di Cowboys, ada ya. ada aja sesuatu yang ya yang tiba-tiba kok kayaknya kenapa gitu ya nih mau di orang gitu ya. Nih orang nih tim ya ada aja. Ada aja nggak tahu kenapa. Iya makanya. Nah, oke, next DeAndre Hopkins taruh Opoy ya karena lu tau lah Hopkins saya udah next langsung Stephon Diggs nambah Opoy lagi. Stephon Diggs ya offensive player of the year lah. Iya, nah. Mau kasih alasan nggak nih mah too easy ya kalau dua ini. Kalau Diggs gue mau kasih sedikit aja. Oh boleh boleh, boleh. Stephon Diggs Sedikit. kenapa? Soalnya sejak dia masuk ke Bills dengan sama Josh Allen, gue rasa chemistry Josh Allen sama Stephon Diggs tuh benar-benar bagus banget. Itu Mhm. terbukti dari tahun lalu ya, di musim lalu tuh. Iya. Makanya Diggs itu kalau menurut gue malah sebenarnya lebih jadi key playernya daripada Josh Allen. Oh. Oh, oke Karena oke. yang ngebantu Josh Allen bisa menjadi ya season almost MVP dengan Hmm. statistik yang gokil tahun lalu, kalau nggak bukan karena Stephon Diggs, gue nggak yakin Josh Allen bakal bisa dapat almost MVP itu. Oke oke oke. Oke oke oke. Nah, next Kenny Galladay. Ini nih di Giants. Aduh, Ini sebenarnya di ini Lions Galladay bukan sih? eh Ini Shepard ya? Iya nih Shepard ini salah gua. ya udah anggap aja Golladay lah. Ya nih Ini yang nyebut Golladay. Galladay deh salah gua, maaf ya nonton ya, maaf bisa gue cari kok Kenny Galladay headsetnya ini. Yaudahlah maaf ya, gue gak liat nomornya 87, maaf. Kenny Galladay sama Daniel Jones. Kok gue feeling dia bakal bagus ya? Harusnya bisa bagus sih, harusnya Iya, ya. karena dia kan di Lions memang ya menurut Bagus. gua buat standar Lions sangat bagus, ya Sangat kan? bagus. Kalau standar buat dibanding sama tim-tim lain mungkin ya lumayan. Nah, tapi kayaknya nih ya Kenny Galladay nih sama Daniel Jones musim ini bakal career year sih buat Kenny Galladay. Yang Iya bakal benar. bantu Daniel Jones gitu Heeh. buat membawa membawa lagi New York Giants ke zaman-zaman Eli Manning yang bisa masuk playoff gitu. Makanya gue Yuk, ini Kenny Galladay bakal bagus sih gitu. yuk. Nah, next, no, Tyreek Hill napa Opoy anjir ini. Kalau WR too easy ya. Enggak, bukan. Iya, gue taruh sana lah, ya kali. Iya, nah, kenapa Gua ada kalau mau kasih misalnya alasan taruh enggak? di bagus, gue dihujat ntar. Iya. Tapi lu mau kasih ini enggak? Alasannya kenapa Tyreek Hill bakal jadi kandidat Opoy Oroy? Opoy. Iya, sudah jelas dengan kemampuannya dia, dengan ability dia yang bisa lari kayak gitu, yang larinya sekencang itu dengan badan yang kecil tapi larinya kenceng ya deep Ah, threat sekali buat Mahomes gitu. Itu udah sasaran empuk banget buat Mahomes buat ngelempar bola jauh gitu.
Dan kita udah lihat lah beberapa, apalagi di Super Bowl 54 gitu, yang play-nya Mahomes itu yang menjadi salah satu key play-nya buat menang, buat comeback di Super Bowl 54. Itu kalau bukan karena Hill sih, gue yakin nggak akan sanggup itu play itu, nggak akan nyampe itu bola ke tangannya Hill kalau bukan Hill yang ngangkep bola. Oke. Nah, next ini T.Y. Hilton Colts. Sebenarnya juga si ini siapa si YouTuber, aduh gue lupa namanya ya. Michael Pittman. Oh iya, Michael Pittman, jadi kayaknya dia juga belum wear 1 ya. Tapi kan sayangnya kemarin T.Y. Hilton ini ya cedera gitu kan. Iya, betul. Nah, kayaknya nih gue feeling T.Y. Hilton bakal mulai digantiin sama Michael Pittman buat jadi wear 1 atau Zach Pascal mungkin ya. Nggak tahu. Makanya gue taruh T.Y. Hilton di B aja sih. Karena kayaknya nih Carson Wentz bakal lebih cocok sama Michael Pittman gitu, atau Zach Pascal. Gitu. Makanya gue taruh T.Y. Hilton di B aja gitu. Nah, next ini Jaguars karena juga membingungkan siapa WR satunya ya. Iya. Ada Marvin Jones yang baru dapat juga kan dari Lions, terus juga ada Laviska Shenault, Keelan Cole ya. Iya. Nah, lu taruh di mana WR Jaguars dengan Trevor Lawrence ini jadi QB-nya nih? Gue belum yakin sih Jaguars bakal lari jauh ya. Belum yakin? Gue taruh di B aja dulu lah. B aja dulu ya. Oke, kenapa? Ya, kenapa masih nggak yakin? Dengan QB-nya Trevor Lawrence kan, ya gue nggak yakin juga sih bakal langsung lolos. Ya jangan lolos playoff deh, menang 5 aja kayaknya juga masih gak ada mikir-mikir kalau buat gue, karena memang Jaguars masih dalam tahap rebuild mode dan masih ya ini baru Trevor Lawrence rookie season gitu loh. Jadi ya we don't know much how Trevor will gonna adapt in NFL. Jadi ya walaupun dengan datangnya Marvin Jones, tapi kan Marvin Jones juga di Lions juga WR2 gitu. Walaupun sebenarnya ya lumayan, nggak bisa dibilang bagus-bagus amat, cuman lumayan aja, in necessary bisa dipakai si Marvin Jones. Tapi karena sekarang di Jaguars, I'm gonna put di B aja dulu. B aja dulu ya? Ya. Oke. Next, ini WR-nya Jets karena kemarin juga baru dapat Corey Davis dari Titans ya. Yep. Sama Jamison Crowder masih di sana nggak ya? Kayaknya udah pindah deh. Kalau setahu gue ya. Jamison kan juga drafting siapa? Elijah Moore juga. Elijah Moore, iya. Oh iya, Jamison Crowder masih di sana sama Elijah Moore. Gue taruh sama Zach Wilson di B aja. B aja. Betul. B aja karena oh iya, BTW kalau lu semua nonton Ted Lasso pasti Nuha belum nyampe season 2 ya? Belum. Jangan. Gue cuma kasih tahu nanti di season 2 Premier ada Jokes NFL deh. Itu. Gue cuma kasih tahu aja. Itu kalau lu paham, lu pasti ngakak banget. Pasti ngakak banget tuh. Dulu, nah, paham. Itu New York Jets sama Zach Wilson ini mungkin bakal dapet ya. Ininya apa? Chemistry, tapi belum booming atau naik banget gitu. Belum, karena juga ada Corey Davis sebenarnya dari dia picknya tinggi tapi pas di draft ternyata karirnya gitu kan jelek. Ya jelek sih buat standar yang dibanding sama WR yang diambil tinggi ya. Betul. Corey Davis, Jamison Crowder sama Elijah Moore ya mungkin bisa bantu Zach Wilson tapi nggak terlalu signifikan gitu bantuinnya. Betul. Makanya gue taruh di B aja gitu. Next ini Lions WR gue nggak tahu siapa. Sama. Gue nggak tahu, bener. Gue juga nggak tahu. Taruh di mana? Overrated langsung dah. Iya udah deh, overrated aja deh. Kenapa overrated? Iya emang sih kayak nggak ada berita yang jelas gitu siapa sih sekarang wide receiver-nya Lions sekarang gitu. Walaupun ya kemarin drafting di round 4 ya Amon-Ra St. Brown, cuman kan it's not enough gitu. Dan juga kan berita Lions kan juga lebih banyak terserapkan dengan yang trade Jared Goff dan drafting Penicillin. Dan menurut gue sekarang juga sepi aja tuh berita dari Lions, kayak gak ada sepi berita aja ya. gitu. Nggak tahu ya, gue juga nggak terlalu ngikutin update-nya Lions, nggak tahu mungkin udah signing dari free agent atau udah apa. Gue belum ngikutin Lions, jadi ya gitu deh. Nah iya. Gue ngikutin ini Lions kan, semua tim juga gue ngikutin. Lions juga berarti nggak terlalu kencang sih sebenarnya. Iya benar makanya.
Oke, gua ya Terry McLaurin ini menurut gua WR underrated terbaik di NFL saat ini. Terry McLaurin. Nah, sleeper fantasi itu. Ini sleeper fantasy banget. Gua taruh Terry McLaurin di bagus. Karena ya pastikan kayaknya QB-nya WFT ini ya Fitzpatrick ya. Ya kan? Nah, itu juga kalau mau pakai Heineke kayak juga belum siap kayak WFT ya. Kayaknya. Tapi ini Terry McLaurin, wah gila sih ini orang nih underrated banget. Sebenarnya dia dari rookie season sih, udah underrated banget. Dia statsnya nih ya, dari rookie ya. Kalau gue bacain nih dari rookie nih, dia aja rookie udah bikin 919 receiving yards loh. Touchdown-nya 7. Kemarin dia bikin 1118 receiving yards. Nah, makanya menurut gua nih Terry McLaurin kalau ngeliat dari offense-nya WFT, Terry McLaurin ini pemain offense WFT terbaik di tim. Selain Brandon Scherff, tapi sayangnya Brandon Scherff OL-nya gak dikasih ini long term contract sama WFT, cuman lanjutnya ini franchise tag-nya sayang banget makanya nih. Nah, jadi WFT best offensive player-nya menurut gua Terry McLaurin, makanya gue taruh Terry McLaurin di bagus. Nah, DK Metcalf kenapa paling atas? Atau bagus? Nah, gimana nih? DK Metcalf. DK tahun ini ya. Gue bakal taruh di bagus dulu deh. Bagus dulu? Bukan paling atas? Belum. Kenapa taruh di bagus dulu? Menurut gue DK belum se-elite kayak 4 orang yang di atas ya. Oh. Menurut gue belum se-elite itu. Walaupun tahun musim lalu emang DK bagus. Maksudnya bagus, cuman only at one dimensional aja. Menurut gue dia cuma bagus dia bukan route running yang bagus menurut gue. Dia tuh cuma bisa lari lurus, yang pokoknya yang deep, nggak yang deep threat atau yang cuma ngandelin rute lari yang lurus aja. Nah, DK bagus tuh di situ. Cuman untuk kayak route yang belok-belok kayak gitu itu DK nggak bagus. Oh, buat yang mata gitu ya? Ya, buat yang mata-mata. Mata karena belok kan memang secara fisikal memang gede kan, dan fisikal dia yang gede tuh kalau buat route running yang belok-belok kayak gitu malah menjadi flow-nya dia. Jadi mungkin kalau misalnya Russell Wilson make dia hanya untuk deep threat dan cuma dipakai untuk deep threat, nggak banyak di-expose buat slot, menurut gue dia bisa bakal bagus secara statistik. Oh, oke. Next, ini WR-nya Panthers karena memang masih membingungkan ya siapa sebenarnya kan antara Robbie Anderson atau DJ Moore. Tapi kalau lu cek stats dua-duanya, ini 2 WR berdua masing-masing bikin 1000 plus yards ya. 1000 plus receiving yards ya. Dan menurut gua DJ Moore sama Robbie Anderson ini duo wide receiver underrated terbaik di NFL karena gue suka banget nonton pemain-pemain underrated. Jadi gua taruh WR Panthers di bagus. Nah, walaupun QB-nya Darnold, tapi menurut gua nih Darnold kayaknya bakal keluar dari ajaran ini ya, keluar dari ajarannya siapa? Ajarannya Adam Gase. Adam Gase. Nah, jadi ini enak nih sebenarnya Sam Darnold dapat 2 wide receiver yang sama-sama bagus, Robbie Anderson sama DJ Moore. Makanya nih DJ Moore sama Robbie Anderson duo underrated banget. Dan juga kan bagus. Anderson kan juga udah pernah main bareng di Jets. Nah, itu pernah bareng Robbie Anderson sama Darnold di Jets. Makanya gue taruh duo wide receiver Panthers di bagus. No, ini Patriots Jacoby Myers apa sih? Bingung gue, tapi gimana menurut di Patriots? Enkileri. Ini kalau misalnya gue bilang N'Keal Harry pun juga fans Patriots juga bakal ketawa sih. Iya. Tapi lu taruh di mana nih? WR Patriots. Sekarang B aja sih. B aja? Iya. Kenapa B aja? Soalnya kalau mau dibilang overrated juga receiving corps-nya juga enggak jelek amat sih. Menurut dia biasa aja jatuhnya. Kendrick Bourne sama lagi Nelson Aguilar. Nelson Aguilar kan ya? Nelson Aguilar dapat ya? Nelson Aguilar oke lah, bagus. Tiba-tiba bagus kemarin di Raiders. Iya. Cuman kan ya
kan ditakutkan gitu. Cuman Kendrick Bourne juga ya gitu, maksudnya ya is just a good signing aja, oke aja lah menurut gua. Maksudnya nggak ada top receiver yang bisa sekelas, at least ada di posisi bagus itu nggak ada sih. Gitu. Nah, oke. Berarti next ini Raiders ini juga sebenarnya kan gue mau naro ini ya Henry Ruggs, tapi juga Henry Ruggs gak terlalu WR1 banget ya. Makanya ini kalau dicek ini ya, list wide receiver-nya ada Marcel Aitman, John Brown dari Bills. Oh, oke. Keelan Doss, Bryan Edwards, Zay Jones, Trey Quinn, Hunter Renfrow, Henry Ruggs, Caleb Scott. Oh, dapat Willie Smith. Oke, Dylan Stoner sama DJ Turner gue taruh di B aja. B aja sih, sama. B aja karena ya ini menurut gue dari ininya WR-nya ya kebanyakan ini WR-nya juga isi-isinya WR yang speed, yang lari lurus. Yang buat jadi one on one, yang mungkin bisa main 50-50 ball gitu. Betul. Kurang gitu. Makanya gue taruh di B aja. Betul. Gak ada WR yang dominan gitu buat ngelawan one on one gitu, lawan cornerback atau misalnya ngezone dia tahu misalnya route-nya kemana gitu, nggak ada. Betul. Di Raiders. Betul. Nah, Rams gua ya, Rams gak boleh lu. Rams gua. Tar lu Steelers bener. Tar lu Steelers serius. Nah, tapi tapi ini menurut gua Rams ya ini kan masih bingung ya antara Cooper Kupp atau Robert Woods. Gue taruh di bagus no. Kok Raiders sih? Kok Ravens? Nah, gue taruh di bagus karena betul. Ini gila Stafford ya. Enak ya. Gitu Stafford ya. Stafford di Lions udah dapet Kenny Golladay sama Marvin Jones, udah lumayan. Ini pindah ke Rams dapet Cooper Kupp sama Robert Woods yang menurut gue kemarin juga targetnya cuma beda dikit. Ya dua-duanya mainnya bagus. Dan dua-duanya tembus 1000 yards lebih. Nah, itu makanya. Dan itu dengan Jared Goff loh ya. Yang orang bilang sebenarnya ya biasa aja, cuman Jared Goff bisa dua-duanya bisa di atas 1000 yards gitu. Ini kalau menurut gue ya, Matthew Stafford tuh dapat senjata yang upgrade sih. Iya, makanya. Nah, tadi kan gue sempat bilang Robbie Anderson sama DJ Moore ini dua underrated player terbaik ya. Gue harus ganti. Tapi ganti bukan langsung ganti peringkat ya. Gue juga bakal taruh Robert Woods sama Cooper Kupp tight sama peringkat pertama sama. Kalau menurut gue ya, sama DJ Moore sama Robbie Anderson gitu. Makanya ini enak banget nih, sumpah. Stafford dapat Cooper Kupp sama Robert Woods. Karena dua-duanya nggak dominan buat jadi WR1 dan menurut gue ini offense-nya bakal gerak banget ya, karena sayangnya kemarin juga kalau ini di itu yang lain posisinya running back-nya udah gak ada kayak Makers kan, cedera. Aduh. Nah, tight end-nya juga paling pakai Higbee kan. Higbee kan mungkin jadi buat yang tight end buat di end zone kan. Nah, makanya ini Cooper Kupp sama Robert Woods ini wah gila sih, ini duo bagus. Sama menurut gua bagus ya kayak Robbie Anderson sama DJ Moore. Next Calvin Ridley. Ini udah gak ada Julio. Gimana nih? Kemarin statsnya tanpa Julio bagus. Cocok buat WR1. Tapi, nah buat musim ini menurut lu Calvin Ridley di harusnya Offensive Player of the Year. Langsung di atas? Iya. Kenapa? Karena musim ini Falcons ya emang sih udah masuk rebuilding mode ya dengan di trade-nya Julio ke Titans gitu. Dan tapi menurut gue dengan di musim lalu kan Julio cedera dan Calvin Ridley step up gitu. Iya. Calvin Ridley udah bisa step up dan bisa bagus banget, dan musim ini ya ini udah waktunya Calvin Ridley menjadi nomor 1. Udah it's time lah buat Matt Ryan rely to catch to him. Jadi ya dengan sejarah ya receiver Falcons emang bagus-bagus sih. Ya dimulai dari Julio lah, dan Calvin Ridley gua rasa udah cocok buat jadi penggantinya Julio. Dan jadinya walaupun mungkin Falcons secara tim menangnya mungkin nggak akan banyak ya, karena memang masih belum cukup menurut gua untuk bisa compete sama NFC South yang lain, kecuali sama Saints sih. Tapi ya at least Calvin Ridley bisa
masuk kandidat sih. Kandidat pemain bagus lah. Oke. Di OPOY. Oke. Next, ini Allen Robinson. Duh, gimana ya? Dia apakah dia bakal nurunin karena dia cuman dapat franchise tag terus gak dapat extend kontrak apa gimana ya? Duh, gue taruh di mana ya? Allen Robinson ya. Harusnya bagus ya. Oke, gue taruh di bagus dulu karena ini sebenarnya gini ya, gue bakal taruh di atas kalau QB Justin Fields ya. Ini Andy Dalton gue masih nggak yakin sebenarnya, walaupun dia sebenarnya dia kemarin lumayan terpercaya jadi backup QB sama terus jadi ini kan QB1-nya sama Dak Prescott cedera ya kan. Yep. Tapi ya sebenarnya gue mau naruh di tier atas, cuman ya kalau gue nggak yakin sama Andy Dalton sebenarnya. Nah makanya nih kalau misalnya Justin Fields udah di set jadi QB1 dari hari pertama regular season, udah auto tier paling atas. Cuman ya kan kemarin kan dari kemarin Bears udah ngepost kan QB1 Andy Dalton, ya udah. Ya udah. Ya Kalau udah. QB1 gitu. Iya makanya jadi gue taruh Allen Robinson di bagus dulu deh, belum di atas. Nah, Devonta Smith di Eagles. Sebenarnya gue mau naruh logo Eagles ya, cuman ini kan Devonta Smith diambilnya kan lumayan tinggi ya dibanding sama Jalen Reagor yang tahun kemarin di first round, tapi agak rendah di bawah, di tengah-tengah di bawah kan. Yeah. Makanya gue taruh Devonta Smith deh. Mumpung dia juga pemenang Heisman Trophy kan, Devonta Smith. Lu taruh di mana Devonta Smith? Gue taruh lumayan. Lumayan? Oke. Kenapa lumayan? Karena Devonta Smith bakal langsung diplot menjadi WR1. Dan koneksi dengan Jalen Hurts juga yang pernah main di Alabama, gue rasa itu akan helps a lot buat Devonta Smith buat bermain di NFL. Dan ya gue rasa ya secara oke lah, frame-nya emang kecil, badannya emang kurus. Cuman tangannya tuh lengket kalau misalnya udah nangkap bola, dan route running yang bagus. Dan gue rasa sih Eagles bakal kebantu banget dengan adanya Devonta Smith ya gitu sih. Inilah wide receiver yang mereka cari sejak lama gitu harusnya. Ya istilahnya nebus dosa tahun lalu lah. Iya sih, yang tahun lalu udah passingnya udah aduh. Padahal Justin Jefferson masih available, ngambil aja kayak gitu. Nah, oke. Nah, silakan Steelers tuh WR yang dipimpin sama duo TikTok boy anjing. Gue takut lumayan sih. Lumayan? Kenapa lumayan? Ya walaupun dengan Juju dan Claypool, tapi kan mereka juga masih ada Diontae Johnson gitu yang bisa diandelin ketika dibutuhin. Iya. Nah, dan harusnya sih dengan 3 orang itu sih cukup ya Steelers buat, walaupun mungkin ya kita nggak tahu Juju dengan cuma dikontrak dengan 1 year deal apakah bisa bagus gitu. Harusnya sih dengan cuma dikontrak 1 tahun harusnya ada motivasi lebih lah. Ini loh gue layak dibayar mahal nih dengan Corvette, nanti gue latihan bawa Corvette kemana-mana nih gitu kan. Enak gue dengernya itunya joget, enak gue nonton jogetnya anjing. Tapi the problem di Steelers itu sebenarnya cuma quarterbacknya aja sih. Gue gak ada masalah sama receivernya. Iya benar. Gue gak ada masalah. Cuma masalahnya cuma emang ya WR-nya yang paling tuwir di AFC North ya. Tahun depan lah paling cari QB di first round mungkin. Kita lihat aja. Tergantung rekor Steelers juga, kayak sih tetap di atas 500, cuman ya 98 mungkin atau 17. Gak tahu deh. Nah, Michael Thomas. Nah, ini sangat menarik ya. Ini QB-nya kan kayaknya James Winston ya. Iya. Gue bold take deh, gue taruh di lumayan dulu. Karena mungkin ya karena taruh di bagus James Winston. Gue ya walaupun kemarin James Winston pas main di Saints sebenarnya hitungannya lumayan ya, sempat juga bikin touchdown kan, yang dia bikin flicker nggak salah deh. Tapi Michael Thomas kayaknya belum bisa tier bagus deh. Kalau apalagi kan dia kan nggak main kan di awal musim ya kan, cedera. Nah makanya gue masih nggak yakin sih buat Michael Thomas buat ditaruh di di paling bagus, di tier bagus maksudnya. Dan juga kan Michael Thomas sudah nggak masuk 99 Club dari Madden lagi. Nah iya benar banget. Makanya
Gua nggak naruh dulu deh Michael Thomas di tier bagus, taruh di lumayan. Nah, no, ini Titan sekarang kedatangan Julio, kita jadi bingung juga antara AJ Brown atau Julio gitu. Lu taruh di mana? Titans. Gua taruh di bagus dulu deh. Kenapa bagus? Karena kan kita belum ngelihat ya Julio main ya. Oke lah, dia memang masih preseason gitu. Cuman tanpa Julio pun sebenarnya tahun lalu pun juga hitungannya udah bagus menurut gua. Dengan AJ Brown, dengan Corey Davis, terus siapa lagi sih gue lupa. Apa WR-nya ya? Iya. Kan ada AJ Brown. Terus Corey Davis. Adam Humphries. Oh iya, ada Adam Humphries. Menurut gue tahun lalu pun juga udah lumayan banget gitu dan ngebantu Tannehill buat ya istilahnya dongkrak namanya Tannehill lah. Naikin stoknya Tannehill tuh ya jadi oke. Jadi ya harusnya sih dengan Julio tim ini bisa melangkah lebih jauh lagi sih. Tapi kan kita kan belum melihat Julio bermain as a Titans. Tapi kalau memang nanti WX1 yang bakal Julio sih ya gue bakal taruh di atas. Cuman kan ya baik lagi. Ini musim 2021, everything is different. Oke. Next Vikings. Nah, sebenarnya gue mau naruh Justin Jefferson, tapi Adam Thielen juga masih bagus sebenarnya. Bagus Adam Thielen. Iya, makanya gue taruh nih dua nih di bagus sih. Justin Jefferson sama Adam Thielen. Karena Jefferson kemarin juga rookie-nya, wah, best rookie season buat wide receiver. Adam Thielen masih sangat-sangat reliable buat jadi buat nangkep bola. Ya walaupun QB-nya Kirk Cousins. Tapi ini duo Jefferson sama Thielen ini masih ini sih sangat mantep. Dan gue harus ralat lagi ya, maaf nih ya, maaf banget ya. Gue ganti dia nomor 1. Ini kan tadi kan underrated, tapi kalau misalnya dua wide receiver yang paling bagus menurut gue Jefferson Thielen sih, kedua Cooper CeeDee Lamb. Kalau gue ya. Oke. No, Jalen Waddle. Gue taruh di B aja dulu sih. B dulu? Iya. Kenapa di B? Soalnya kan yang lu poin ini kan Jalen Waddle ya, bukan Devontae Parker. Oh, oke. Terus. Tapi kalau maksudnya kalau menilai Jalen Waddle sendiri untuk WR1 ya gue B aja karena memang ya walaupun dia tipikalnya lari kenceng ya. Tapi kan kalau Miami sebenarnya mereka lebih rely ke Devontae Parker di awalnya gitu. Mungkin season berjalan gitu porsi bolanya bakal lebih banyak di Jalen Waddle, terlebih dengan memanfaatkan speednya dia untuk bisa deep throw gitu kan sama gua. Tapi Devontae Parker pun juga sangat-sangat reliable menurut gua. Dia badannya gede sebagai receiver dan bisa dipakai buat ditarik di end zone juga. Jadi ya kalau misalnya mungkin untuk receiving corps-nya mungkin gue taruh di B aja dulu karena memang Miami memang lebih banyak bagus di defense sih tahun lalu, bukan di offense-nya. Oke. Nah, terakhir, kita cepet ya, nggak ada berdua doang ngebut langsung. Ravens kemarin kan ngedraft Rashad Bateman ya, sama Marquise Brown. Gue taruh di B dulu deh karena ya sebenarnya gini ya, ini gue sebenarnya rada keganggu juga ya. Ini maaf ya Nu ya kalau lu juga lu ya ini yang termasuk lu ya. Nah, ini kan pada bilang Lamar Jackson running back ya kan. Iya dia lari kecil tapi dia lemparnya juga lumayan sebenarnya. Iya, lumayan sebenarnya. Emang kita seneng mocking aja sebenarnya. Iya, karena ya ada highlightsnya yang sering dikasih lihat tuh Lamar Jackson dia lari. Makanya orang pada tanya, Lamar Jackson running back gak bisa lempar. Lah apaan dia lemparnya bagus kok. Bagus dia lemparnya. Bagus. Tapi gue taruh di B dulu. Karena menurut gue Lamar kayaknya bakal bingung nih siapa ya bakal jadi WR andalan dia sih. Walaupun dia sebenarnya Rashad Bateman badannya tinggi ya, lumayan gitu kan. Bakal di-set jadi one-on-one receiver lawan cornerback. Marquise Brown bakal jadi speed receiver-nya gitu. Tapi menurut gue sih Lamar masih bingung sih ini bakal siapa dia lempar gitu. Kalau enggak ya balik-balik lagi ya ke Mark Andrews lagi. Mark Andrews lagi ya makanya. Nah ini kan Mark Andrews nanti nih buat minggu depan ya kita bikin tier
tier ini ya, tier Titan ya minggu depan. Nah kalau tier Titan sih kayaknya sih yang logo tim cuman Patriots doang kali ya, karena ada Jonnu Smith sama Hunter Henry ya. Masih bingungin. Nah, sama ini Bears banyak banget Titan-nya. Bears, tapi kayaknya gue taruh call match sih. Nah, kalau buat Ravens wide receiver yang tadi gue bilang Lamar Jackson masih bingung sih. Mau lempar ke siapa? Ngandelinnya nomor 1 ya gitu. Rashad Bateman atau Marquise Brown. Nah, jadi ini tier wide receiver kita. Buat kalian gimana yang nonton? Apakah pastinya nggak setuju? Pastinya kan. Terus saja di komen. Nah, jadi next week kita bakal bikin tier tight end sama tadi kita udah ngepost preview NFC South, jadi langsung cek di IG kita. Nah, sebelum cek IG kita, jangan lupa subscribe ke konten sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi semua nonton, biar update sama NFL Indonesia. Karena ini ayo dong, sedikit lagi nih 2000 subscribers. Dikit lagi. Dikit lagi. Makanya dikit lagi karena subscribe kalian membantu kita biar makin semangat buat bawain NFL di Indonesia. Semoga NFL ini jadi tontonan yang bermasyarakat seluruh Indonesia, karena NFL seru. Tinggal mau belajar apa enggak aja. Kalau mager belajar ya udah Souls gitu. Kan udah ada di Mola juga. Nah, gampang. Itu ada di Mola. Gampang. Itu makanya. Jadi jangan lupa subscribe, klik lonceng sampai subscribe. Semua sosial media kita tadi gue udah bilang di IG, langsung follow. Semua sosial media kita ada di link deskripsi video ini. Jadi thank you udah nonton, thank you Noha udah datang. Semoga minggu depan kita full team lagi. Jadi thank you udah nonton, see you di episode selanjutnya ya. Dadah.